Cahaya lembut dari daun-daun bercahaya menembus dinding semi-transparan rumah mungilnya. Embun yang membentuk tempat tidurnya masih berkilau, menyesuaikan bentuk tubuhnya, meninggalkan sensasi hangat yang menenangkan. Pakaian yang dikenakannya semalam indah, berlapis cahaya lembut dengan corak yang berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Pakaian itu masih melekat yang diberikan oleh peri sebagai hadiah pada hari pertamanya di Edenia. Ia berdiri dan menatap sekeliling rumahnya. Tangga spiral dari cahaya yang menghubungkan rumahnya dengan cabang besar pohon raksasa tampak memanggilnya. Dengan langkah hati-hati, Moon menuruni tangga, dan begitu kakinya menjejak tanah bercahaya, ia merasakan energi Edenia mengalir di seluruh tubuhnya. Di luar, Edenia tampak hidup. Pohon-pohon raksasa menjulang, daun-daunnya berkilau dengan warna yang terus berubah, memantulkan cahaya seperti prisma alami. Di antara pepohonan, makhluk-makhluk Edenia bergerak. Mereka bukan seperti manusia atau hewan biasa. Beberapa terlihat seperti perpaduan antara burung dan rusa, dengan sayap bercahaya dan tanduk yang berkilau. Lainnya seperti gabungan kucing dan ikan, tubuhnya berkilau seperti permukaan air, bergerak lincah namun anggun. Setiap makhluk membawa aura tenang, berbeda jauh dari bayangan gelap yang pernah Moon lihat di sisi gelap Talasor. Seorang penyihir muncul di tengah lapangan bunga bercahaya. Ia mengenakan jubah panjang bercorak seperti gelombang laut yang bersinar lembut. Mata penyihir itu berkilau, menyiratkan pengetahuan yang luas. Moon mendengar suara lembut dari peri kecil yang menemaninya. Di Edenia, semua penyihir adalah perwakilan makhluk yang menjaga keseimbangan Talasor. Mereka membantu para penjaga, yaitu 3 ikan legendaris, dan memastikan semua energi tetap harmonis. Setiap penyihir berbeda, seperti setiap makhluk di sini unik dan indah. Moon mengamati sekitar. Seekor makhluk mirip gabungan rubah dan burung Raja Wali melintas di udara, bulunya memantulkan cahaya pelangi. Di tanah, beberapa makhluk kecil menyerupai kelinci bercahaya dengan ekor seperti pita cahaya berlari-lari di antara bunga-bunga bercahaya. Semuanya tampak damai, tapi juga penuh tujuan, seolah mereka menyadari perannya masing-masing di dunia ini. Peri-peri yang menemaninya semalam kini melayang di udara, menaburkan debu bintang di sekitar Moon seakan memperkenalkan setiap sudut Edenia. Moon merasakan getaran lembut di dadanya, seperti arus energi yang menyambut kehadirannya. Suara lembut terdengar nyaris seperti bisikan. Moon, Dreamer, kau berada di sisi terang Talasor. Disinilah mimpi-mimpi murni tumbuh. Di sini kau akan belajar memahami cahaya dan mempersiapkan dirimu untuk menjaga keseimbangan. Moon menatap ke arah langit di mana cahaya pagi menembus celah daun raksasa. Ia tahu bahwa di dunia ini, setiap makhluk, setiap penyihir, bahkan setiap debu cahaya memiliki tujuan. Dan dirinya sebagai dreamer adalah bagian dari kesatuan itu. Namun, ia juga merasakan tanggung jawab berat di dadanya membawa cahaya ke dunia manusia, sekaligus menghadapi bayangan yang mungkin akan datang. Langkah pertamanya membawa Moon ke sebuah aliran sungai kecil yang mengalir di antara akar pohon raksasa. Airnya jernih, bercahaya biru lembut, dan Moon melihat makhluk kecil menyerupai kura-kura bercahaya berenang dengan riang. Sementara sayapnya yang transparan memantulkan cahaya seperti kaca. Seorang penyihir lain muncul di sisi sungai, memandang Moon dengan senyum hangat. Ia mengenakan jubah berwarna hijau zamrud, dihiasi corak daun yang bergerak perlahan seperti sedang bernapas. Kepalanya dihiasi perhiasan terbuat dari emas dan dihiasi dengan bubga bunga dari kristal. "Kau pasti Moon," katanya. "Aku adalah Hera, perwakilan dari makhluk penjaga hutan ini. Di Edenia, setiap penyihir menjaga keseimbangan, membantu makhluk hidup, dan mengajari para light worker seperti dirimu tentang hubungan cahaya dan mimpi." Moon menunduk.
Masih sedikit canggung, namun rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengamati penyihir itu, lalu melangkah lebih dekat ke sungai bercahaya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya lembut di tanah, seolah Edenia menyambutnya, mengajaknya menjadi bagian dari dunia itu. Perjalanan hari pertamanya di Edenia baru dimulai. Ia tahu banyak yang harus dipelajari, tentang makhluk-makhluk yang tak pernah ia bayangkan, tentang para penyihir dan peran mereka, dan tentang kekuatannya sendiri sebagai dreamer. Tapi Moon merasa sesuatu yang baru, ketenangan yang belum pernah ia rasakan di dunia manusia mengalir dalam dirinya. Moon menatap penyihir yang muncul di tepi sungai bercahaya. Jubah hijau zamrud itu berkilau lembut, dihiasi corak daun yang tampak bergerak seolah bernapas. Di pundak Hera, seekor burung hantu dengan sayap mistik mengepak perlahan, matanya cerdas dan bulunya memancarkan cahaya hangat yang menenangkan. Moon, suara Hera lembut tapi tegas. Aku Hera, penyihir yang bertugas membimbing Lightworker baru. Dan ini, ia menunjuk ke burung hantunya, adalah pendampingku. Di Talasor, setiap penyihir dan Lightworker memiliki makhluk pendamping masing-masing. Mereka bukan hanya teman, tapi juga pelindung dan penuntunmu. Moon menatap burung hantu itu, bukunya sangat indah memancarkan aura mistis. Moon kagum sekaligus sedikit takut. Moon berkata, Lightworker, aku tidak mengerti. Kenapa aku... Suaranya terputus-putus. Hera tersenyum, seolah sudah menduga pertanyaan itu. Tenang Moon, aku akan menjelaskannya. Kau tidak sendiri. Di dunia manusia, para Lightworker sering hidup tanpa menyadari identitas mereka. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, terkadang mimpi yang kuat, intuisi yang tajam, atau perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi di Talasor, semuanya menjadi jelas. Moon mengerutkan kening. Jadi, aku ini seorang Lightworker? Hera mengangguk. Benar dan Peranus sangat tebelek. Jika penyihir bertugas menjaga keseimbangan di Talasor, mencegah bayangan dan energi gelap merusak harmoni dunia ini, maka para Lightworker bertugas menjaga keseimbangan di dunia manusia. Kalian menghubungkan manusia dengan mimpi, membantu mereka menghadapi luka, trauma, dan ketakutan. Moon menelan ludah, Taya memandang liontinnya, seakan ingin mencari jawaban di sana. Ya katamu, tapi Kenapa aku yang dipilih? Hera melangkah lebih dekat, burung hantu di pundaknya mengepak lembut. Karena luka yang kau bawa, Moon. Sejak kecil kau mengalami banyak penderitaan, sesuatu yang membuatmu unik dan terhubung. Resonansi itu ditangkap oleh Talasor. Dunia ini, Edenia, dan seluruh sisi terang Talasor mengenal jiwa yang membawa cahaya dari kesakitan. Kau dipanggil untuk belajar dan suatu hari nanti untuk menyalurkan cahaya itu ke dunia manusia. Moon masih merasa bingung. Resonansi, maksudmu aku punya kekuatan karena penderitaanku? Tanyanya. Ya, Hera menjawab pelan. Bukan hanya penderitaanmu, tapi bagaimana kau bertahan, bagaimana kau masih bisa merasakan kasih meski dunia menolakmu. Itu yang membuatmu menjadi seorang dreamer, seorang Lightworker. Tapi ini baru permulaan, kau akan belajar mengerti semua ini. Tentang Talasor dan juga mengerti peranmu sendiri. Ia menatap ke arah langit yang memantulkan sinar dari daun-daun bercahaya. Hera lalu berkata, Talasor adalah dunia yang tercipta dari mimpi dan kesadaran manusia. Semua pengalaman, emosi, dan luka mengalir ke sini, membentuk makhluk dan lanskapnya. Sisi terang Talasor, yaitu Edenia, adalah tempat mimpi murni, cahaya, dan keseimbangan. Sisi gelapnya adalah bayangan luka, ketakutan, dan kebencian yang belum tersaring. Dan di antara keduanya, tugasmu sebagai Lightworker adalah menjaga agar keseimbangan tetap terjaga. Moon menatap sungai bercahaya di mana makhluk-makhluk Edenia bermain dengan riang. Ia bisa merasakan arus energi yang berbeda dari dunia manusia, tapi juga begitu familiar. Ia berkata, jadi aku di sini untuk belajar.
Belajar memahami semuanya dan menjaga keseimbangan? Hera mengangguk, senyum lembutnya menyebarkan ketenangan. Benar, Moon, dan aku akan membimbingmu. Burung hantuju ini akan membantumu mengerti arahmu, membimbingmu melalui Thalassor, dan mengenalkanmu kepada para Lightworker lain. Setiap Lightworker memiliki perjalanan unik, dan hari ini adalah awal dari perjalananmu. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya, cahaya dari bulunya menari di udara, seakan menyambut Moon dan menegaskan bahwa hari pertamanya di Edenia baru saja dimulai. Moon menarik napas dalam-dalam, kemudian Hera bersiul lembut dan seketika burung merak itu terbang ke pundaknya. Ayo Moon, aku akan memperkenalkanmu dengan teman-temanmu yang lain.